Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperingati ulang tahun ke-53 GKJ Kota Gede melalui ibadah hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. 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 Bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan riang. Sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersama-sama merenung akan kehidupan kita dalam doa singkat. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Karena kami kurang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Demikian juga kami kurang mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan kasihani, Tuhan kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kiranya mengampuni kami dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus pada kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Amin.
kita bersama-sama menerima berita anugerah seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersama-sama menanggapi akan sabda Tuhan dengan kidung jemaat 392, Ku berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman. Dan untuk itu kita terlebih dahulu mohon berkat dalam doa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Kami ingin mendengar akan sabda-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mendengar, merenung resapkan, dan juga melakukan dalam kehidupan kami hari ini dan dalam hidup kami sesehari. Berkati kami semua, agar mampu untuk mendengarkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh karena curahan Roh Kudus-Mu. Ampuni kalau ada dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang kekasih, bacaan sabda hari ini, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang demikian sabdanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang sudah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat dalam keluarga yang kekasih dan diberkati Tuhan. Perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik dalam segala hal pada umumnya diinginkan. Karena yang demikian pasti mendatangkan sukacita dan kebanggaan. Betapa sukacitanya dan bangganya kalau orang tua ketika anaknya yang lahir mengalami perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Sekalipun itu normal saja, mesti bersukacita dan bangga. Kalau yang terjadi itu perubahan dan pertumbuhan yang tidak normal, rambutnya jarang, tetapi giginya lebat, atau sebaliknya, rambutnya lebat, di mana-mana ada rambutnya, tetapi giginya jarang. Pasti itu mengecewakan dan juga memprihatinkan. Jemaat dalam keluarga yang kekasih dan diberkati Tuhan. Berdasarkan sabda dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-53 dewasanya GKJ Kota Gede. Tema
sabda Tuhan yang akan kita renungkan. Jadilah jemaat yang disukai semua orang. Jemaat yang kekasih. Turunnya Roh Kudus mengakibatkan terjadinya perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan jemaat Kristen yang mula-mula terjadi yang seperti itu. Perubahan dan pertumbuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama terjadi perubahan pertumbuhan kuantitatif. Pertumbuhan berkenaan dengan jumlah warga jemaat. Itu terjadi secara spektakuler. Menarik perhatian, menakjubkan, luar biasa. Jemaat bertambah kira-kira 3.000 orang. Memang itu tentu karena karya Roh Kudus. Namun juga tentu karena semangat dan kesadaran para murid dalam melaksanakan tugas sebagai saksi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Para murid menyadari panggilan Tuhan itu. Mereka menjadi kawan sekerja Allah untuk bersaksi dan terus bersaksi. Dipelopori oleh Rasul Petrus. Jemaat yang kekasih. Kalau saat ini jemaat kita GKJ Kota Gede berulang tahun pendewasaannya yang ke-53. Jumlah warga jemaat sekarang GKJ Kota Gede. Dan kalau ditambah Pepandan Wonocatur yang sudah dewasa, ditambah yang sudah meninggal, yang pindah dan sebagainya. Totalnya jumlahnya mungkin baru sekitar 3.000 orang itu. Padahal jemaat Kristen yang mula-mula dalam waktu singkat bertambah menjadi kurang lebih 3.000 orang. Perlukah kita berkecil hati? Tidak perlu. Karena itulah jalan Tuhan yang harus tetap kita syukuri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak hanya pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga terjadi pertumbuhan berkenaan dengan mutu kehidupan jemaat. Terjadi perubahan, pertumbuhan yang mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Dan itu terjadi untuk hal-hal yang rohani maupun jasmani atau lahiriah. Saudara-saudara, secara rohani
pertumbuhan ke arah yang lebih baik dapat kita ketahui dari 4 hal sebagai berikut. Pertumbuhan rohani. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ayat 42. Ini berarti mereka berusaha sungguh-sungguh untuk memelihara iman, hidup berketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Ayat 42. Tetap bersatu. Ayat 44. Dan mereka tiap hari dengan sehati berkumpul dalam bait suci. Ayat 46. Ini berarti persekutuan dan kesatuan jemaat betul-betul mereka jaga. Betul-betul mereka bangun. Aspek persatuan kesatuan disebutkan sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa hal itu ditekankan untuk selalu dilakukan. Yang ketiga, mereka bertekun dalam berdoa. Ayat 42b. Hal itu menunjukkan bahwa mereka selalu menjaga relasi dengan Tuhan. Mereka sadar akan kelemahannya. Mereka sadar akan adanya ancaman yang ada dari luar maupun dari dalam. Untuk itu mereka berserah hanya kepada Tuhan, berseru, minta tolong hanya kepadanya. Yang keempat, mereka banyak mengadakan mujizat dan tanda. Ayat 43. Ini berarti bahwa mereka selalu siap sedia dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kekasih, secara jasmani, yaitu yang berkenaan dengan kehidupan duniawi, perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik juga terjadi. Itu jelas dari 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ayat 42b. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, tulus hati, sambil memuji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Itu mereka lakukan tanpa keterpaksaan. Ada sukacita surgawi dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka menganggap kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada orang yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Hal ini tentu saja perlu kita teladani. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itulah hal-hal yang menyebabkan
Jemaat Kristen yang mula-mula itu disukai oleh semua orang. Dari aspek-aspek pertumbuhan kuantitas, pertumbuhan kualitas rohani jasmani, sungguh luar biasa. Mereka menjadi jemaat yang disukai semua orang. Perlu kita pahami, disukai semua orang itu bukan dalam arti seluruh orang lalu menjadi suka, tetapi harus kita pahami banyak orang yang menyukai. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah firman Tuhan hari ini, Minggu 14 Juni 2020, yang bertepatan dengan hari bahagia Jemaat GKJ Kota Gede, yang berhari ulang tahun ke-53. Mari kita camkan betul-betul firman Tuhan tadi. Kita jadikan pendorong untuk kita berusaha terus agar jemaat kita bertumbuh dan makin bertumbuh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Mari kita upayakan pertumbuhan kuantitas jemaat. Kita ini orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, dipanggil untuk menjadi saksinya. Kita wajib menjadi kawan sekerja yang selalu mewartakan Injil keselamatan bagi semua manusia. Mari kita upayakan pertumbuhan kualitas kehidupan rohani sejemaat, sehingga jemaat tumbuh iman, persekutuan, doa, tumbuh dalam menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Marilah kita juga mengupayakan pertumbuhan kualitas jasmani, kehidupan duniawi yang lahiriah. Dengan dasar kasih kita menunjukkan bahwa kita punya kepedulian, saling berbagi dan saling membantu sesama warga gereja, agar jemaat kita GKJ Kota Gede menjadi jemaat yang disukai semua orang. Banyak orang yang suka, karena itulah yang memang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadilah jemaat yang disukai semua orang. Jemaat yang kekasih dan yang selalu dalam penyertaan Tuhan. Berkenaan dengan tragedi pandemi corona yang cukup meluluh lantakkan dunia dan kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan saat ini, marilah kita sejemaat mendukung kebijakan pemerintah. Kita semua melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan. Kita berempati, berkepedulian. Kita berdoa untuk para korban corona serta keluarganya. Berdoa untuk para patriot dan pahlawan kesehatan yang berjuang memerangi corona COVID-19.
berdoa agar upaya bersama membasmi pandemi corona cepat berhasil. Juga dengan dasar kasih kita menunjukkan kepedulian, berbagi dan menolong. Marilah kita juga berusaha untuk menjadi terang dan penghiburan bagi semua yang ada dalam kegelapan rawa payah dunia ini. Hanya dengan itulah kita akan menjadi jemaat yang disukai semua orang. Jadilah jemaat yang disukai semua orang. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Teduh. Marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa Sorgawi, hari ini kami sejemaat bersukacita atas anugerah Tuhan yang telah memberkati berdirinya Gereja Kristen Jawa Kota Gede. Dan saat ini boleh memperingati hari ulang tahunnya yang ke-53. Tuhan, itu semua hanya karena berkat dan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat untuk perjalanan selanjutnya dari gerejamu GKJ Kota Gede ini. Agar ke depan menjadi jemaat yang semakin disukai semua orang. Karena pertumbuhannya yang ke arah yang lebih baik. Secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tuhan, berkati semua warga jemaat dengan berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat dalam menunjukkan kehidupan iman yang sebenarnya dan yang sebaiknya. Berkati seluruh warga jemaat hidup dalam ketaatan akan kehendak-Mu. Perkenankanlah saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga milik-Mu. Agar dalam kondisi apapun boleh berserah penuh hanya kepada pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat seutuhnya dalam kegiatan sehari-hari. Berkati majelis gereja, komisi-komisi, lembaga gereja. Berkati kegiatan yang dirancang dan dilakukan. Berkati seluruh kehendak-Mu boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan jemaat GKJ Kota Gede ini. Kami berdoa untuk yang berkelimpahan boleh menolong yang berkekurangan. Mereka yang berkekurangan boleh mendapat kecukupan dari uluran tangan yang penuh kasih dari warga yang lain. Kami berdoa agar keluarga-keluarga boleh hidup dalam kasih kerukunan.
boleh memelihara keluarga dan anak-anak seturut dengan kehendak-Mu, menjadi keluarga yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa agar jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang selalu bersaksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kerajaan Tuhan semakin diluaskan dan nama-Mu dimuliakan. Bapa kami yang di surga, dalam kondisi pandemi corona yang betul-betul memprihatinkan saat ini, berkati jemaat-Mu agar boleh selalu menaati dan memperhatikan kebijakan pemerintah, boleh selalu mengikuti protokol kesehatan corona yang ditetapkan, boleh selalu menunjukkan kepedulian, kasih, boleh selalu berdoa bagi mereka yang saat ini menjadi korban, termasuk keluarganya. Berdoa untuk para patriot dan pahlawan yang sedang berperang melawan corona. Berdoa agar pandemi corona boleh segera tersingkirkan dari kehidupan dunia dan manusia. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat seutuhnya dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan menegakkan kehidupan jemaat seutuhnya dari pandemi corona yang terjadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam kami menaikkan doa permohonan dan syukur kami ini. Karena semua kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saat ini, kita ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14b, yang demikian bunyinya. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita ini dengan kita iringi nyanyian Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah terkebun
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan saat ini. Kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami telah menerima berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Bapa, saat ini kami merespon akan kasih karunia-Mu itu dengan mempersembahkan persembahan yang tidak seberapa ini Bapa, yang kami ambilkan dari berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah. Mari Bapa, Engkau berkati, sehingga yang kecil ini Bapa menjadi benih-benih yang akan berakar, bertumbuh, dan berkembang serta berbuah untuk kegiatan-kegiatan di gereja-Mu GKJ Kota Gede ini Bapa. Ampuni kami Bapa, apabila kami dalam mempersembahkan ini tidak sempurna. Dan kami yakin dan percaya hanya Engkau-lah yang menyempurnakannya. Tuhan berkatilah pula saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dan ditujukan kepada kita semua saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama untuk mengungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Raja
Jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.